Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, jemaah salat subuh yang saya muliakan, segenap pengurus masjid juga yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di subuh yang berbahagia ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, kemudian diberikan kesempatan, kemudian lagi diberikan umur, sehingga dengan adanya kesehatan dan kesempatan dan umur ini, mudah-mudahan kita dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan dan harapan kita, mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia, dan bahagia di akhirat kelak. Salawat barakah dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang berbahagia, setiap kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya kita hidup di dalam alam dunia ini, kita mendapatkan penuh sebagai macam ujian. Ada ujian itu gara-gara dengan kesibukan urusan ekonomi, ada gara-gara urusan anak, ada urusan pekerjaan, ada urusan yang lain-lainnya. Kita tidak hidup di dalam dunia ini sebelum kita menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak pernah lepas daripada semua itu. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang selalu ingin mementingkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara. Maka kita ini Bapak Ibu, selagi kita mementingkan urusan kita kepada Allah dan Rasul, maka dunia ini akan menjadi bahagia bagi kita semua. Tetapi kalau kita mementingkan daripada urusan dunia, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan rasa gelisah dan rasa bingung kita kepada urusan dunia itu. Kenapa? Sebab karena kita tidak menghargai, tidak mementingkan daripada orang-orang yang mempunyai alam dunia. Jadi Bapak Ibu yang masalah subuh yang berbahagia, kalau kita ini kepingin hatinya tenang, kalau kita kepingin hati tidak pernah gelisah dan perasaan pun tidak pernah bingung, maka pentingkanlah dahulu urusan kita kepada Allah dan Rasul daripada urusan dunia yang seharusnya punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita yang ikut mengurus dengan sesibuk-sibuknya mungkin. Itulah yang menjadikan sebab dari kita mendatangkan rasa gelisah dan bingung. Padahal itu bukan urusan kita, tetapi urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ansari al-iman," kata Rasulullah, ada beberapa hal yang mendapatkan kebahagiaan, tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah
dan menjauhi setiap apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ada seseorang baik di sebelum ataupun malam, siang, ada kita ini kepengen melakukan yang tidak disenangi oleh Allah, seperti di bulan puasa orang tidak puasa. Nah, ibu-ibu ada datang halaman saya tertawa di pas. Bulan puasa ada puasa apa tadi? Kapan? Kalau dan puasa di bulan puasa, padahal dia sakit tidak, tidak ada yang lain-lainnya yang dihapuskan, yaitu boleh pada puasa yang itu tidak ada. Nah, kalau puasa takut tak? Bu, takut tak? Tak puasa? Takut. Kenapa takut? Kenapa takut tak? Karena mendapat dosa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan mendapat dosa. Ini yang kita takutkan. Nah, pada sembahyang, baik sembahyang subuh, maghrib, isya, zuhur, asar, sembahyang. Itu bila kita ada takutan kepada Allah, maka itu tidak termasuk orang yang bertakwa. Makanya bila engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bertakwa, kamu adalah seorang takut. Ada sembahyang takutlah, ada puasa takutlah, melaksanakan segala yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, kalau benar-benar kita takut kepada Allah, jangan dikerjakan. Mengajarkan dengan ibu dan bapak ibu yang dilarang oleh Allah itu sebenarnya nyaman, ya nyaman. Hari subuh, amun kita beli, kira-kira mana nyaman yang beli kepada sembahyang? Mana nyaman yang beli kepada sembahyang? Bu, kalian ibu di subuh ini dari malam tadi hujan, hujannya hujan sepoi-sepoi, hujan tipis. Kalian, ini hujan tipis dari malam tadi, belum dari upah sekolah negeri yang sangat kuat di malam boleh. Di daerah sini tipis dari upah sampai rumah yang sangat kuat. Sampai subuh tipis. Ini perjuangan kita bangun dan melaksanakan sholat subuh ini luar biasa. Mudah amat tak mampu, gigi kurang berjalan lagi kita menunjukkan kondisi. Inilah perjuangan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita di rumah, kadang-kadang bangun kadang, sembahyang kadang, nah ini berarti bukan sebagai hamba Allah yang merasa takut. Bila sembahyang, kita akan mendapatkan dosa. Kira-kira mana yang boleh pada sembahyang? Kalian itu kira-kira mana yang boleh pada sembahyang semuanya? Karena dengar orang tarik selimut, mana? Nyaman tarik selimut. Tidak. Yang kita melanggar perintah-perintah Allah itu Bapak Ibu lebih nyaman daripada melaksanakan. Melanggar lebih nyaman daripada kita tinggalkan. Kenapa sebab doa pokoknya yang alih-alih urusan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang akan mendapatkan imbalan daripada Allah Subhanahu
untuk menerima nasihatnya. Tapi kalau ini memang hatinya sudah keras, hatinya seperti batu, tapi bukan batu hatinya, memang orang ini kalau dinasihati ke hulu, juga hilang. Nasihati ke hidup juga ke hulu. Ini namanya hati keras, hati batu. Orang yang seperti ini dinasihati, kayak mana caranya? Nah, ini kita mengharapkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibarat orang
Sudah seperti itu. Kalau pakai laptop sudah seperti itu, jangan sampai seperti memakai kelamban laptop. Orang kalau memakai laptop seperti memakai laptop itu termasuk hayatnya sudah kurang. Apalagi kalau ibu membuka aurat besar hadap di luar rumah. Kemudian ibu memakai pakaian yang lengkap-lengkap, bakar rambut berturai di luar rumah. Ini termasuk tidak ada sifat sayangnya lagi terhadap sesama manusia. Kata Rasulullah SAW di dalam riwayat Musnad bahwa ibu-ibu mengurai rambut di luar rumah dan banyak orang-orang yang bukan muhrim melihatnya, itu karena di akhirat rambutnya digantung, batisnya dijuntai di bawah, ada sampai lantai, sedangkan di bawah di neraka. Sifat sayangnya seperti ini jangan berubah. Artinya jangan suka membuka mengurai rambut di luar rumah. Di dalam rumah silakan, masalah ibu. Asal jangan ada orang lain di dalam rumah. Suaminya yang berhak silakan, saya udah semua. Asal jangan ada orang lain. Anak pun sebenarnya jangan sekali-kali perlihatkan ibu. Dan kalau anak jangan kita latih untuk melatih membuka auratnya. Kenapa? Karena ibu-ibu menegur anaknya, dan kau jangan buka rambutmu, jangan berselawat ini. Ujar anak kita, mama, buka berselawat, mama buka rambut, ya mana kita negur. Karena sebab karena kita membiasakan buka rambut, kemudian berjalan pendek di hadapan anak-anak kita. Kajian dengan kita tidak bisa menegur lagi kepada anak kita. Kenapa? Kita yang sudah berbuat seperti ini. Dan ini tidak ada sifat manusia juga itu. Mau negur, kita mau negur. Ibu kita bila buka rambut, kita negur. Alat boleh. Ada yang tahu yang mau dibuka, ada yang merdeka, dibuka yang banyak kita tahu dia orang dibuka yang kita tahu dulu apa? Kan tahu lah, itu biasanya kalau orang dari Indonesia biasanya akan orang saya rambut dan putih itu loh, bisa saya dibilang boleh kalau ada yang putih dan sangat ingin putih bukan nasi nyampe baru putihnya. Kalau yang seperti ini kita jadi sekongkol lah. Kalau ada istri-istri kita dan berbuat yang tidak baik, maka kita bisa berikir yang berbuat juga dulu angkat-angkat dan bisa berikir. Meskipun kita berikir, kita sama-sama dapat dosa. Ibu-ibu baru pendek, begitu baju yang hanya keluar dan keluar tak buka dokternya suaminya berikir sama-sama dapat dosa. Suaminya dapat dosa, istrinya dapat dosa. Pakainya untuk yang pasar.
badannya kelihatan bentuk tubuhnya. Ini sudah tidak ada lagi sifat hayatnya ada sesama manusia. Bagaimana kalau kita orang yang memperlihatkan bentuk tubuh kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka sebelum mereka meninggal dunia. Ya sabda oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ibu-ibu ada baju yang kata-kata untuk bagaimana untuk mana kita biasanya rupanya dulu kalau itu masih polos banyak ada kalau pakai bisa dipakai lagi mau apa kan ada dari suka baju belahan yang ganal oh berarti itu seperti baju yang ini makanya ibu yang seperti itu karena carilah kekabannya ganal. Kenapa sebab ada orang lagi paksa kan itu, tapi ini banyak orang jadi balik, banyak orang dia. Kalau bapak istrinya bapak ada dekat orang di luar malu tahu, malu banget. Jadi sifat kayak ibu, kita akan mendapatkan kaitan balak di dalam rumah kita, di luar dapat balak, di dalam dua akan mendapatkan balak daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati itu. Sudahlah kita di dalam rumah orang yang ada bagian menjaga daripada ibadah kepada Allah, kemudian dia suka buka aurat pula. Nah ini sifat hayatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, tahukah engkau balanya yang sangat besar? Tahukah engkau kata para ulama balak yang sangat besar di dalam dunia ini? Atau di dalam keluargamu? Tahu balak yang kenal di dalam rumah kita apa kira-kira? Fakta dan perkiraan paling besar. Kata para ulama di dalam kitab yang sangat masyhur dijelaskan bahwa balak yang sangat besar di dalam keluarga kita maupun di tengah-tengah masyarakat kita maupun di negara kita adalah apabila orang-orang yang di dalam rumahnya yang di dalam rumah itu dia tidak pernah sholat, ia selalu membuka aurat, ia tidak memperhatikan bagaimana aku ini nanti di dalam alam akhirat dan dalam kubur bahagia apanya. Ini sangat besar balanya Allah. Kalau di tengah-tengah masyarakat, di dalam masyarakatnya itu orang yang tidak mau sholat atas, ini termasuk balanya yang ada di dalam kampung itu kata Rasulullah SAW. Kalau di tengah-tengah negara, orang-orang yang berada di negara itu orang yang sudah tidak memindahkan lagi masalah urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kata Rasulullah adalah balak yang lebih besar daripada balak orang-orang saat perang yang zaman dahulu. Alhamdulillah. Jadi di dalam keluarga kita ini ada balak yang sangat besar itulah. Bila di dalam keluarga kita orang yang sedang bersembahyang lagi di rumah itu, orang yang sudah tidak ada yang mau mengaji lagi di dalam rumah itu, orang yang sudah tidak ada lagi yang mau berzikir dan tidak ada lagi yang mau membaca sholawat di dalam rumah itu, maka di dalam rumah itu yang seharusnya malaikat rahmat yang berada di dalam rumah maka digantilah oleh jin-jin kedalamnya
Akhirnya